Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi dinamika politik dan ekonomi masa Orde Baru. A. Dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. Gejolak politik dan keamanan serta permasalahan ekonomi dan demokrasi terpimpin merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, kelahiran Orde Baru juga dapat dikatakan sebagian imbas krisis politik yang terjadi pada masa pemerintah sebelumnya. 1. Awal berdirinya pemerintah Orde Baru. Berdirinya pemerintah Orde Baru dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Pasca peristiwa G30 SPKI, situasi negara menjadi tidak konduktif. Keadaan ini dipicu oleh kekacauan konstelasi politik dan kondisi perekonomian yang semakin memburuk, ditandai dengan inflasi mencapai 600%. Akibat kekacauan tersebut, kelompok sipil membentuk kesatuan aksi yang terbentuk pada masa itu, yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pembelajar Indonesia (KWI). Pada 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi yang telah terbentuk melebur menjadi satu wadah, yaitu PON Pancasila. B. Dinamika ekonomi pemerintah Orde Baru. 1. Rehabilitas ekonomi. Kondisi perekonomian yang terpuruk pada masa pemerintah sebelumnya mendorong pemerintah Orde Baru berupa memulihkan keadaan inflasi yang memuncak dan utang luar negeri menjadi permasalahan ekonomi yang harus segera dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru. Upaya pemulihan tersebut diperlukan untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan rehabilitas ekonomi. Program ekonomi tersebut dicanangkan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 23 atau 1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Implementasi rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain dan pemberlakuan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan di dalam negeri. Untuk merealisasikan upaya-upaya tersebut, pemerintah Orde Baru menyusun 1. Rehabilitas ekonomi. Kondisi perekonomian yang terpuruk pada masa pemerintahan sebelumnya mendorong pemerintah Orde Baru berupaya memulihkan keadaan yang memuncak dan utang luar negara menjadi permasalahan ekonomi harus dipulihkan oleh pemerintah Orde Baru. Upaya pemulihan tersebut diperlukan untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru melaksanakan kebijakan rehabilitas ekonomi. Implementasi rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain dan memperlakukan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan dalam negeri. Dalam hubungan multilateral, penyelesaian masalah utang dengan kerja keras ekonomi menjadi langkah pemerintah Orde Baru untuk memulihkan perekonomian. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah memberikan kesempatan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Selain bekerja sama dengan investor asing, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan penanaman modal dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.
Implementasi rehabilitasi ekonomi telah memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian negara. Kondisi perekonomian belum membaik. 2. Tingkat inflasi mulai menurun. 2. Implementasi pembangunan. Gagasan pembangunan yang dilakukan pemerintah Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan yang mencakup aspek-aspek berikut. 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerintah pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain berdasarkan pada trilogi pembangunan, implementasi kebijakan pembangunan direncanakan dalam program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Penerapan program pembangunan jangka pendek direncanakan dalam rencana pembangunan 5 tahun yang diwujudkan melalui pembangunan 5 tahun. C. Dengan dinamika kebijakan politik atau ekonomi. Pada saat yang bersamaan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru membawa dampak lain bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kehidupan masa Orde Baru semakin kompleks. Lantas bagaimanakah dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru terhadap kehidupan bangsa dan bernegara? 1. Bidang politik. Penerapan kebijakan politik oleh pemerintah Orde Baru menjadikan kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki dominasi besar terhadap jalannya roda pemerintahan. Kondisi demikian menimbulkan kesan dalam penyelenggaraan kebijakan yang diterapkan sehingga pemerintah pada masa ini bersifat sentralistik. Pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan juga tidak memiliki kekuasaan karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan mengelola dan mengatur anggaran daerah. 2. Bidang ekonomi. Seiring mulai kembalinya stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru merencanakan kebijakan di berbagai bidang termasuk ekonominya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pada masa awal pemerintahannya, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai upaya seperti rehabilitasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil positif. Pada tahun 1969 hingga 1994, Indonesia mengalami peningkatan PDB sekira 6,8% setahun. Selama waktu tersebut, pertambahan rata-rata penduduk sebesar 2% setahun yang memungkinkan PDB per kapita rata-rata tahun mencapai 4,8%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada masa itu diiringi oleh keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan swasembada beras pada pertengahan 1980-an. Hasil tersebut diraih melalui serangkaian kebijakan program pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.